Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yulivia. Saya dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. NIM saya 0536229906. UPBJJ saya berasal dari UT Samarinda, yang dimana saya berasal dari Berau, Kalimantan Timur. Saya salah satu mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis di semester 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang mata kuliah logika, yang dimana saya akan menjelaskan 3 macam tem beserta contohnya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang bentuk sesat pikir yang berjenis logical fallacy dan contohnya. Mari kita bahas. Sebelumnya kita akan mengetahui apa itu tem. Tem merupakan sebuah penyusunan kata agar mencapai suatu penyimpulan yang sah. Nah, tem ini merupakan kata-kata yang dapat dijabarkan menjadi sebuah kesimpulan dan membentuk sebuah isi pengertian dari sebuah kata tersebut. Tem itu terbagi 3 macam ya teman-teman. Yang pertama, tem berdasarkan konotasi. Yang kedua adalah tem berdasarkan denotasi. Dan 3, tem berdasarkan predikamen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tem berdasarkan konotasi, yang dimana tem itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tem abstrak dan tem konkret. Perbedaan antara tem abstrak dan tem konkret, yaitu tem konkret memperlihatkan bahwa penyajiannya terdapat subjek, sedangkan tem abstrak memperlihatkan atau menunjukkan sifatnya tanpa subjek. Gitu. Jadi secara garis besar, tem konotasi ini merupakan tem yang berhubungan dengan lingkungan hakikat dan lingkungan sifat, atau tem yang masuk dalam hakikat atau tem yang masuk dalam sifat. Contoh tem berdasarkan konotasi adalah begitu besarnya harapan seorang ayah menanti kehadiran buah hati, yang dimana artinya seorang ayah tersebut begitu sabar menanti kehadiran seorang anak. Selanjutnya adalah jenis kedua, yaitu tem berdasarkan denotasi. Tem berdasarkan denotasi ini terbagi menjadi 2, yaitu tem umum dan tem khusus, yang dimana tem umum itu merupakan mencakup hal-hal yang ditunjukkan tiada terkecualinya. Nah, contohnya seperti kata manusia. Nah, selanjutnya yaitu tem khusus. Tem khusus itu merupakan tem yang menunjukkan sebagian dari keseluruhan kata-katanya, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal, yang dimana contohnya seperti bangsa Indonesia. Nah, itu perbedaannya. Selanjutnya adalah tem berdasarkan predikamen. Nah, tem ini merupakan tem yang menggunakan keberadaan atau cara keberadaan yang dapat digunakan untuk memprediksi atau mengkategorikan segala sesuatu seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan, seperti itu. Nah, contohnya seperti kata dia adalah seorang manusia. Nah, kata-kata predikat manusia ini itu kan berasal dari diri sendiri, sedangkan dia adalah seorang terpelajar. Nah, terpelajar itu adalah merupakan predikat yang bukan dari diri sendiri. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang logical fallacy. Logical fallacy merupakan bahasa Inggris dari sesat pikir, yang berarti kekeliruan dalam sebuah penalaran yang terjadi saat membuat suatu argumen menjadi tidak sah atau tidak valid karena memasukkan hal yang disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga membuat kesimpulannya menjadi tidak sah. Seperti itu. Logical fallacy ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sesat pikir formal, yang kedua adalah sesat pikir verbal, dan yang ketiga adalah sesat pikir material. Yang akan saya bahas adalah sesat pikir formal yang ada di dalam modul logika, yang menegaskan bahwa sesat pikir formal ini menyangkut penuh dengan logical fallacy, yang dimana sesat formal merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini banyak ragamnya, salah satunya adalah mengiyakan suatu pilihan atau susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Contoh sesat pikir formal yaitu berupa kalimat yang berargumen seperti, jika saya belajar dengan giat, maka saya akan lulus ujian semester, sedangkan saya tidak belajar dengan giat, maka saya tidak akan lulus ujian semester. Seperti itu. Nah, jadi itu sebuah penjelasan mengenai 3 tem beserta contohnya dan sesat pikir atau logical fallacy. Semoga dengan penjelasan saya kalian bisa memahami dengan cermat bahwa logika itu mempunyai 3 macam tem dan memiliki sesat pikir. Dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika memang belum lengkap penjelasannya, kalian bisa searching di Google atau di website. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.